Salam dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Sapaan Gembala GKI. Bersama dengan saya, Pendeta Dina Karismanitias Budi Asri, Pendeta Jemaat GKI RE Marta Dinata Ciputat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan kasih-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh kembali diingatkan Tuhan untuk merenungkan salah satu bagian dalam firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah salah satu cara Tuhan menunjukkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Maka tuntunlah kami ya Tuhan dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan diambil dari Mazmur 84 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Saudara-saudara, belakangan ini ada lagu yang populer dinyanyikan di berbagai kalangan. Saking populernya, saudara-saudara, lagu ini juga diparodikan. Nah, lagu ini berjudul APT, yang dipopulerkan oleh seorang penyanyi yaitu Bruno Mars dan juga Rose Blackpink. Nah, saudara-saudara, lagu ini menceritakan tentang kerinduan sepasang kekasih yang menghabiskan waktu untuk bersama. Jadi mereka memiliki kerinduan yang sama untuk menghabiskan waktu bersama-sama untuk berjumpa. Nah, artinya saudara-saudara, obat rindu itu adalah berjumpa. Nah, kalau Bruno Mars ada APT, kalau dalam kehidupan orang beriman kita juga punya APT. Apa itu APT, saudara-saudara? APT adalah alami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, hal ini juga yang akan kita renungkan di dalam firman Tuhan melalui Mazmur 84. Nah, Mazmur 84 ini adalah Mazmur ziarah yang dinyanyikan oleh para peziarah yang pada saat itu pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ada keyakinan dan juga kerinduan yang besar yang dirasakan oleh mereka. Dan kerinduan itu, saudara-saudara, tertuang di dalam ayat yang tadi kita renungkan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ini bukan kerinduan yang sembarangan, saudara-saudara. Ini kerinduan yang mendalam, kerinduan yang begitu besar. Bahkan tidak hanya itu saja, saudara-saudara. Dijelaskan dan ditegaskan di dalam ayat yang ke-11. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukanlah kerinduan yang main-main, tetapi kerinduan yang luar biasa dirasakan oleh penulis. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa sih dampaknya orang yang mengalami kerinduan? Nah, ketika orang mengalami kerinduan dengan Tuhan, mengalami kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, maka dia akan merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika seseorang merasakan perjumpaan dengan Tuhan, maka orang itu disebut sebagai orang yang berbahagia. Bahkan tidak hanya orang yang berbahagia, namun ketika orang yang mengalami kerinduan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka berkat yang besar itu adalah orang tersebut merasakan kekuatan. Jadi kalau orang punya kerinduan di dalam Tuhan, artinya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saat kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan, maka kita disebut berbahagia dan kita disebut merasakan kekuatan dari Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, apa hal yang bisa kita renungkan di dalam renungan singkat saat ini, saudara-saudara? Yang pertama, tentu mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak dapat diartikan secara harafiah. Tentu tidak demikian dong, saudara-saudara. Tetapi melainkan saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu bisa diartikan dengan kita merasakan kebaikannya, merasakan kasih setianya, merasakan kemurahan. Dan kalau di dalam Mazmur 84, kita merasakan kekuatan.
saat kita merasakan kekuatan, maka kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat kita sungguh-sungguh mengalami kerinduan kepada Tuhan. Kerinduan yang tidak sembarangan, tapi kerinduan untuk diam dalam rumah Tuhan. Kerinduan untuk datang dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan ini harus kita rasakan di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara, maka bagaimana dengan kehidupan kita? Jika Tuhan sudah begitu baik menunjukkan kekuatannya dalam setiap lika-liku kehidupan kita, maka bagaimana dengan kita? Kita sudah merasakan perjumpaan dengan Tuhan, namun sudahkah kita mengalami kerinduan yang besar untuk datang pada Tuhan, untuk diam dalam rumah Tuhan, untuk mendekat pada Tuhan dan memuji, memuliakan namanya? Jadi saudara-saudara, kalau Bruno Mars ada APT, maka kita juga ada APT, yaitu alami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan saat kita sungguh-sungguh merasakan bahwa kita begitu rindu dekat dengan Tuhan, begitu mencintai Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika saat ini kami boleh diingatkan bahwa seringkali dalam kehidupan kami pun setengah-setengah di dalam mengasihi Tuhan. Padahal Engkau menyatakan berkat-Mu, baik itu di dalam kehidupan kami ketika kami mengalami pergumulan, Engkau memberikan kekuatan. Dan di saat kami merasakan kekuatan dari Tuhan, maka kami merasakan kasih setia Tuhan. Di saat kami merasakan kasih setia Tuhan, maka kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami ya Tuhan, biarlah ketika dalam kehidupan kami, ketika kami rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kami pun juga memiliki kerinduan yang besar untuk terus dekat dengan Tuhan, diam di dalam rumah Tuhan. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk melakukan dan merasakan kerinduan ini, kerinduan untuk mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Serahkan doa kami, kehidupan kami dalam tangan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu kembali saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.